Halo, selamat malam. Berjumpa kembali dengan channel calon dosen, channel yang sederhana ini, yaitu channel yang membahas tentang seputar ekonomi, sosial, politik, budaya, dan motivasi. Nah, pada malam hari ini saya khusus tentang membahas spesial eh, pengalaman hidup lah ya. Itu pengalaman hidup tentang hukum ya, tentang pelanggaran lalu lintas. Nah, di malam hari ini kita akan berbincang sedikit tentang pengalaman yang sudah lalu, yaitu pengalaman saya yang dulu, yaitu tentang bagaimana cara untuk mengurus surat tilang ya kendaraan bermotor. Jadi dulu itu saya terkena tilang motor sekitar 10 tahun yang lalu. Itu kena tilang motor di area Tangerang lah, Jakarta, daerah Bogor ya. Jadi kalau dihitung itu mungkin saya sudah 15 kali kena tilang ya. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya kita mengurus surat tilang ya. Jadi kalau dulu sama sekarang mungkin agak sedikit berbeda lah ya dulu. Jadi kalau dulu itu kalau kena tilang entah motor atau mobil ya, dulu itu ada dua surat ya, yaitu ada surat yang berwarna merah dan ada surat yang berwarna biru ya. Bedanya kalau surat berwarna merah itu biasanya kita mengurus surat tilang itu di pengadilan ya. Sedangkan kalau misalkan surat berwarna biru itu berarti kita mengurus surat tilang dengan menggunakan transfer, menggunakan bank BRI. Nanti kita tinggal transfer dengan memberikan nomor telepon kita ke petugas yang menilang tadi ya. Nah, perbedaan yang sekarang itu, kalau dulu itu mengurus surat tilang itu biasanya di pengadilan. Tapi sekarang kita kalau kena tilang kita langsung ke kejaksaan ya. Jadi bedanya seperti dulu. Jadi kalau sekarang, kalau misalkan kita kena tilang itu pasti akan diberi surat warna biru ya. Jadi setelah kita diberi surat warna biru, nah ada dua pilihan, ada dua opsi, mau transfer ke BRI atau mau langsung ke kejaksaan setelah 2 minggu ya. Itu tergantung kita ya, gimana sih mekanismenya yang baik yang seperti apa ya. Saya jelasin dulu. Kalau misalkan kita ke kejaksaan itu harus menunggu 2 minggu lagi. Kalau misalkan kita kena tilangnya di Tangerang, otomatis kita akan pergi ke kejaksaan yang ada di Tangerang ya. Jadi kalau misalkan kita kena tilang misalkan tidak membawa SIM, berarti ya sudah dikenakan denda maksimal senilai 1 juta. Kalau kita tidak memiliki STNK itu berarti kena tilang maksimal 500.000. Nah, kalau misalkan kita kena tilang memiliki SIM tapi tidak bisa menunjukkan pas sedang berkendaraan, berarti kita kena tilang denda maksimal 250.000. Artinya denda maksimal ini denda yang belum bisa diputuskan ya, cuman perkiraan saja yang maksimalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pengen bayar di BRI, nanti kita tinggal setorkan saja uangnya yang sudah ditentukan sama pihak petugas tadi. Misalkan kita kena tilang tidak membawa STNK atau punya SIM tapi tidak bisa menunjukkan, nah itu kena tilang misalkan SIM itu 250.000 bagi yang tidak bisa menunjukkan tapi memiliki ya, seperti itu. Jadi nanti kita tinggal transfer saja ke bank BRI ya. Nah, kita tinggal transfer ke bank BRI. Setelah itu bukti transfernya itu sama surat tilangnya itu kita kasihin pada hari itu juga ke kantor polisi. Nah, tapi kita tidak bisa mengambil uang kembaliannya karena belum diketok palu di
pengadilan dan kejaksaan. Nah itu lemahnya. Tapi kalau misalkan kita mau menunggu lagi 2 minggu, itu bisa saja. Jadi setelah kita bayar di BRI 2 minggu kemudian, kita ke kantor kejaksaan dengan menyerahkan bukti transfer sama surat tilang tadi, kita kasih saja. Setelah itu nanti kita tinggal di pengembalian uangnya. Jadi nanti petugas loketnya itu akan memberitahu berapa denda tilang kita itu, misalkan 100.000. Jadi nanti misalkan kita transfer 500.000, ternyata setelah di ketok palu cuma 250.000, berarti kan ada kembalian 150.000. Nah nanti akan dibalikin lagi 150.000 lagi, seperti itu. Nah itu mekanisme pembayaran. Tapi kalau misalkan disuruh milih mau yang mana, mau bayar tilang menggunakan Bank BRI atau mau langsung ke pengadilan saja, nah menurut saya itu mendingan ke kejaksaan aja, jangan ke Bank BRI. Kenapa? Kalau misalkan kita ke Bank BRI, kita akan menyetorkan uang sejumlah yang diminta, misalkan 500.000 ataupun 250.000, ya seperti itu. Nah nanti kita akan ke kejaksaan lagi selama 2 minggu, nanti kita akan minta pengembalian lagi. Nah kalau misalkan tidak ada pengembalian, berarti nanti kita akan diminta untuk menunggu, misalkan minggu depannya lagi atau 2 minggu kemudian kita akan disuruh balik lagi. Jadi prosesnya memang agak sedikit ribet lah ya. Jadi begitulah ya sistematis cara mengurus tilang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.